damai di hati. Kita bersyukur bersama. Kita boleh merayakan Natal di tahun 2020. Selamat Hari Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan adik-adik, hari ini kita akan beribadah anak sekolah minggu. Dan ibadah ini adalah ibadah terakhir di tahun 2020. Mari kita semua mengambil bagian dalam ibadah ini dengan penuh sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah anak sekolah minggu terakhir di tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Shalom. Damai dari Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk teman semua, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan para orang tua yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Saat ini teman semua yang beribadah sekolah minggu, Minggu 27 Desember 2020 atau minggu terakhir di tahun 2020. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya berkati kamu. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Huha, huha, joy. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Diundang semua yang berdiri, kita akan memuji selamat pagi. Bapak sambil singkat berdoa.
saat ini orang membuka rangka ibadah dengan doa. Bagaimana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Mahanaim Wewelan, kiranya Engkau mau pimpin dan Kau menyertai agar ibadah tersebut boleh berlangsung dengan segala baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat Kadim di pagi hari ini, Enci Anita Sakul yang akan membentangkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus ke atasnya, sehingga dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kepada kita telah dibuka dengan doa. Kita masih akan puji Tuhan, masih tetap berdiri, sangat setia. Ayo kita. Shalom, damai di hati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Natal untuk kita semua. Di pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab
Semua sudah siapkan Alkitab? Nah, pasti sudah, Kang. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita semua sikap berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat Natal Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Gemi Mahanem Wewelen, kami bersuka cita bersama, kami bergembira bersama, karena kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Meskipun sampai saat ini Tuhan, kami masih ada dengan situasi COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang Mesias dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tetap memberkati kehidupan kami, lebih khusus di pagi ini. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Bermohon kami Tuhan, Engkau tetap pakai kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang yang tetap bersinar, melakukan kehendak firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Ini kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, saat ini sama-sama mari kita buka bagian Alkitab yang akan menjadi cerita Alkitab di pagi hari ini, yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, cerita Alkitab di ibadah sekolah minggu pagi ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah apa semua? Encik bacakan untuk kita semua, yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku."
Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, semua duduk manis. Kita akan ikuti cerita Alkitab lewat video berikut ini. Bina Anak Pelajaran 52, Minggu 27 Desember 2020. Tema Kedatangan Penolongku. Judul Sumber Terang Bagiku. Penekanan, anak dipersiapkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkannya dari kegelapan dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah dan seperti berjalan dalam kegelapan. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah atau tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Manusia mengikuti kehendaknya sendiri, saya dan kamu telah jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam kegelapan. Tetapi firman yang adalah Allah itu sendiri, di dalam firman ada hidup yang merupakan terang manusia. Yohanes adalah seseorang yang dipakai oleh Allah. Dialah yang menjadi saksi dan memberikan kesaksian tentang terang itu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Evaluasi cerita Alkitab. Apa yang memisahkan manusia dari Tuhan? Apa yang adik-adik bayangkan saat cerita disampaikan? Bagaimana perasaan adik-adik? Bagian mana dari cerita tadi yang adik-adik sukai? Pelajaran hidup. Yohanes adalah seorang yang dipakai oleh Allah untuk memberikan kesaksian tentang terang dunia yang telah datang ke dalam dunia. Yohanes bukanlah terang itu, sebab terang itu ialah Allah sendiri, firman-Nya yang menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus, firman Allah yang datang untuk memberi terang bagi dunia dan menyelamatkan umat manusia.
Ya, adik-adik kekasih dalam Tuhan, bagaimana ceritanya? Adik-adik dah ikuti toh? Dalam cerita tadi ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak terang. Sama dengan lagu terang dan nyanyikan, aku anak terang, selalu berterang ada di mana-mana, Kang. Jadi sama dengan firman tadi ada bilang, karena Tuhan mengasihi orang semua, Dia ingin menebus dosa-dosa kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu ya Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita dibenarkan di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Baru-baru orang merayakan Natal, Kang. Dia lahir untuk kita semua, Dia lahir untuk Unci dan untuk adik-adik, untuk kita semua. Karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita, demikian pula Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga kita pun diajak untuk menjadi anak-anak terang yang selalu bersinar di mana saja, kita tetap setia melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita ini akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang ayat hafalan. Ayat hafalan saat ini, mari sama-sama kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12b. Sekali lagi, ayat hafalan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12b. Sama-sama kita baca. Kita buka dengan alamat, kita tutup dengan alamat. Yohanes pasal 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Yang hafal ayat hafalan ini silakan kirim seperti biasanya video dari adik-adik ke Mahanaim KPA. Demikian, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah membaca dan mendengarkan sedikit dari sabda firman Tuhan yang telah dibacakan dan disampaikan oleh cerita satu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi, kita akan pujian persembahan yang mau Bapak berikan.
Masih tetap semangat, kita masih memuji Tuhan, sungguh sukacita. Baiklah bersama untuk beribadah. Namun sebelum itu kita akan ujian masa sekolah minggu online. Adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah anak sekolah minggu. Untuk itu, mari semuanya sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber terang kehidupan kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan telah menuntun ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu terakhir di tahun 2020, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Berita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini kiranya akan membuat iman kami teguh bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang adalah terang dan juga juru selamat kehidupan kami. Dan kami boleh yakin ketika kami akan memasuki tahun yang baru, kami akan diterangi oleh cahaya firman-Mu. Jadikan kami anak-anak terang
dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena kami boleh mengambil bagian dalam ibadah anak sekolah minggu terakhir di tahun 2020. Kami mohon Tuhan akan memberkati kami sehingga pada tahun yang baru kami pun boleh hadir, kami boleh berjumpa, kami boleh beribadah anak sekolah minggu seperti yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak rohani yang sudah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 26 yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan biar kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini telah dilaksanakan dengan segala baik. Diucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, bahkan kakak-kakak rohani yang telah mengambil bagian di pagi hari ini. Diucapkan terima kasih juga kepada anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang telah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal.